Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan materi mencari jalan keluar dari labirin. Nah, pada pembahasan terkait dengan menentukan sebuah kasus dalam ruang keadaan dan memberikan beberapa notasi masalah dan solusi. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, sebelum saya masuk ke notasi masalah, saya akan menjelaskan deskripsi masalah. Misalkan kita memiliki masalah labirin sederhana yang berbentuk kotak. Di dalam labirin tersebut terdapat robot yang harus menemukan jalan keluar. Robot tersebut dapat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Namun ada beberapa rintangan yang menghalangi jalan robot. Tugas utama robot adalah mencapai posisi tujuan dari posisi awal dan menghindari rintangan. Nah, langsung saja ke notasi masalah. Dalam masalah ini beberapa simbol digunakan untuk mempermudah pemahaman. Nah, simbol pertama yaitu R sebagai robot, L sebagai labirin, S sebagai start atau posisi awal, G sebagai goal atau posisi tujuan keluar labirin, X sebagai rintangan yang tidak bisa dilewati. Aksi gerakan robot bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Sebagai contoh, robot mulai posisi S sama dengan S dan tujuan berada di G. G sama dalam sebuah labirin berukuran 5x5 yang jumlah berisi beberapa rintangan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, pada aturan-aturan. Robot memiliki 4 pilihan aksi dalam setiap keadaan, yaitu atas, up. Robot bergerak dari posisi XY, dalam kurung XY, dalam kurung XY, dalam kurung XY ke XY kurang 1, dalam kurung XY kurang 1, dalam kurung XY kurang 1. Bawah, down. Robot bergerak dari posisi XY ke XY plus 1. Kiri, left. Robot bergerak dari posisi kiri. XY ke XY-1, Y. Dan kanan, right. Robot bergerak dari posisi XY ke X tambah 1, Y. Dan pada ruang keadaan labirin, pada penjelasannya ialah S sama dengan posisi awal robot di koordinat, G posisi tujuan robot di koordinat, dan X rintangan pada posisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada ruang keadaan. Baik, selanjutnya yaitu ada ruang keadaan masalah. Nah, ada S itu sebagai posisi awal robot di koordinat, ada G sebagai posisi tujuan robot di koordinat, dan ada X sebagai rintangan pada posisi. Nah, dalam kasus ini, ruang keadaan itu adalah semua pasangan koordinat yang bisa ditempati oleh robot, kecuali sel yang berisi X, X, X. Misalnya itu posisi pada 0,2, 0,2, 0,2 yang dikeluarkan dari ruangan keadaan karena terdapat rintangan di sana. Nah, secara matematis, ruang keadaan itu dapat dinyatakan sebagai himpunan koordinat. Ruang keadaan sebagai XY, 0 itu lebih kecil atau sama dengan 4, atau 0, Y itu lebih kecil dari atau sama dengan 4. Dan tidak ada rintangan di posisi XY, ruang atau keadaan XY, mid 0, dan leg X 4,0, leg Y atau leg 4, dan teks tidak ada rintangan di posisi. XY atau ruang keadaan XY 0 lebih kecil atau sama dengan 4 atau 0 lebih kecil atau sama dengan 4 dan tidak ada rintangan di posisi XY. Nah, setiap langkah yang diambil robot seperti bergerak ke atas, bawah, kiri, atau kanan itu akan memindahkannya ke salah satu posisi dalam ruang keadaan yang valid. Nah, tujuan robot adalah perpindahan dari S atau 0,0 atau S sama dengan 0,0 ke G
yang sama dengan 4,4 atau G sama dengan 4,4 itu sambil menghindari rintangan ke XXX. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Nah, baik, ada algoritma pencarian solusi. Penyelesaian masalah ini melibatkan pencarian jalur dari posisi awal S sama dengan dalam kurung 0,0 dalam kurung S dalam kurung 0,0 dalam S sama dengan 0 dalam kurung menuju tujuan G sama dengan dalam kurung 4,4 G sama dengan 4,4 G sama dengan 4,4 untuk menemukan solusi algoritma pencarian seperti pencarian lebar, breadth first search, atau pencarian ke dalam depth first search. Dalam diterapkan, pada prinsipnya, solusi berupa urutan aksi yang membawa robot dari posisi awal ke tujuan dalam contoh ini. Solusi dapat berupa serangkaian langkah-langkah seperti berikut. Langkah pertama, kanan ke dalam kurung 1,1 dalam kurung 1,1 dalam 1,1. Langkah kedua, kanan ke dalam kurung 2,0, 2,0, 2,0. Langkah ketiga, bawah ke dalam kurung 2,1, 2,1, 2,1. Langkah 4, bawah ke 2,2, 2,2, 2,2. Langkah kelima, kanan ke 3, 3,2, 3,2, 3,2. Langkah ke-6, bawah ke dalam kurung 3,3, 3,3, 3,3. Langkah ke-7, kanan ke dalam kurung 4,3, 4,3, 4,3. Langkah ke-8, kanan ke dalam kurung 4,4, 4,4, 4,4, gol. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi solusi. Solusi yang dihasilkan harus dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama itu optimalitas. Apakah solusi tersebut adalah jalur terpendek dari awal tujuan? Yang kedua, efisiensi. Seberapa cepat algoritma pencarian menemukan solusi? Dan yang terakhir, correctness. Apakah solusi benar-benar mencapai tujuan dan menghindari rintangan? Nah, kesimpulan dari presentasi kami tadi, masalah labirin dapat dimodelkan dengan menggunakan ruang keadaan, aturan, dan solusi. Dalam labirin, robot bergerak sesuai dengan aturan yang membatasinya, dan solusi ditemukan melalui algoritma pencarian jalur. Pendekatan ini sangat relevan dalam aplikasi yang memerlukan navigasi dan perencanaan rute di dalam robotika dan game development. Dan selanjutnya yaitu analisis ruang keadaan. Ruang keadaan dalam labirin adalah representasi komprehensif dari semua posisi yang dapat dicapai oleh robot di dalam grid. Dalam kasus labirin berukuran 5x5, ruang keadaan mencakup seluruh koordinat X, Y dalam rentang yang telah ditentukan, tetapi hanya posisi yang tidak terkena rintangan yang sah untuk dijadikan tempat robot. Pemahaman tentang ruang keadaan ini sangat penting karena mempengaruhi seberapa banyak posisi yang perlu dipertimbangkan selama pencarian jalur. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Dr. Selanjutnya ada penerapan aturan. Nah, aturan-aturan yang ditetapkan itu untuk gerakan robot ke atas, bawah, kiri, atau kanan itu merupakan dasar dari algoritma pencarian jalur. Nah, aturan ini tuh memastikan bahwa robot hanya bergerak dari batas-batas labirin dan menghindari rintangan. Penerapan aturan yang benar sangat penting untuk menjamin bahwa robot tidak keluar dari batas labirin atau terjebak dalam rintangan. Efektivitas algoritma pencarian bergantung pada kemampuan untuk menerapkan aturan-aturan ini dengan benar. Kemudian itu ada solusi jalur. Solusi jalur dari posisi awal ke tujuan adalah hasil dari penerapan algoritma pencarian. Dalam contoh labir ini, solusi berupa urutan aksi yang memindahkan robot dari posisi awal atau 0,0, 0,0, 0,0 ke posisi tujuan atau 4,4, 4,4, 4,4 sambil menghindari rintangan. Solusi yang ditemukan melalui metode pencarian seperti Breadth First Search atau BFC atau Deep First Search atau DFC.
harus dievaluasi untuk memastikan optimalitasnya, yaitu bahwa solusi tersebut merupakan jalur terpendek atau yang paling efisien dari awal ke tujuan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya ada implikasi dan aplikasi. Penerapan konsep ruang keadaan, aturan-aturan, dan solusi dalam masalah labirin memiliki berbagai implikasi dan aplikasi praktis. Misalnya, dalam robotika, pemahaman ini dapat digunakan untuk merancang algoritma navigasi yang memungkinkan robot menjelajahi lingkungan yang kompleks. Dalam pengembangan game, teknik serupa dapat digunakan untuk merancang level atau peta yang membentang bagi pemain. Setelah itu, pemodelan masalah ini juga berguna dalam sistem perencanaan dalam perencanaan algoritma pencarian dalam graf. Dan ada pun saran untuk penelitian lanjutan. Makalah ini membahas labirin sederhana sebagai studi kasus. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi variasi dari masalah labirin, seperti labirin dinamis, di mana rintangan bergerak atau berubah seiring waktu, serta labirin 3 dimensi. Selain itu, penggunaan algoritma pencarian yang lebih canggih seperti A atau algoritma berbasis heuristik dapat mempercepat proses pencarian dan meningkatkan efisien. Dalam kasus-kasus yang lebih kompleks, penelitian ini dapat mencakup penerapan teknik pembelajaran mesin untuk menemukan pola dalam labirin atau mengembangkan strategi navigasi adaptif. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah telah selesailah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga informasi yang kami sampaikan itu bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa lagi, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.